Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, ketemu lagi sama saya mau bagi informasi aja. Ini kan saya cukup banyak ya bisa beranakin gapi ini dari cuman beberapa indukan cukup banyak burayaknya. Ini ya ada suka dukanya sih. Sukanya kalau beranak banyak, nggak banyak pun nggak apa-apa, tapi selamat, anaknya selamat, burayaknya selamat, indukannya selamat, sehat. Nah, itu udah happy banget saya. Tuh. Tapi ya dukanya kalau indukannya sakit lah. Kayak ini indukannya kan habis beranak sakit tuh dua-duanya. Atau malah mati indukannya. Atau bahkan mati sebelum beranak juga pernah saya. Jadi sebelum beranak udah besar sekali mati. Bahkan ada yang besar sekali karena saya push makan jentik-jentik-jentik terus tanpa saya lihat porsinya, mati karena sisik nanas. Ya, ada suka dukanya lah pasti. Terus saya juga pernah anakan udah usia-usia seperti ini ya, seperti ini, mati satu persatu. Dalam satu minggu, satu batch itu habis malahan. Jadi beranak 16 ekor, 16-16-nya habis. Nah, saya kurang tahu penanganannya salah karena apa. Padahal saya sudah nanganin sama kayak yang lain, cuman ya mungkin ada yang salah. Dari satu indukan itu habis semua. Satu hari satu, dua, lima, sampai benar-benar saya pas dalam satu minggu habis. Ya ini sekarang saya mau bagi cerita aja. Beberapa penanganan induk burayak, induk gapi yang eh, mau melahirkan itu udah saya coba banyak metode ya. Pertama kali metode yang saya coba itu yang pakai gini nih, yang pakai cetingnya nih. Kalian udah pernah lihat lah pasti di video saya sebelumnya. Jadi ini saya taruh di sini, ini saya kasih kapas styrofoam tuh supaya ngambang. Indukannya saya taruh di sini, saya taruh di tempat ini, saya biarkan, cuma saya kasih makan. Nanti kalau udah beranak, anakannya keluar ke samping. Nah, itu metode yang saya gunakan pertama kali. Terus karena ini lubangnya besar-besar, saya pernah tuh ada indukan yang kecil tetap keluar, lolos. Saya coba lagi, saya bikin seperti ini, ikutin di internet itu ya, pakai bekas wadah plastik makanan ini, saya lubang-lubangin sama alat solder. Seperti biasa saya kasih pemberat. Awalnya nggak pakai tutup, saya biarkan indukannya ada yang loncat karena stres. Akhirnya saya pakai tutup. Tutupnya juga saya lubangin, tujuannya supaya ada udara. Saya tutup ya indukannya nggak loncat. Ya, ya tapi dari dua metode ini mungkin di breeder lain bisa, tapi untuk di saya hasilnya yang ini sempet ada dua indukan yang mati, entah karena stres, entah karena sakit atau gimana. Nah, metode ini yang pakai ini lebih banyak lagi indukan yang mati kalau pakai ini. Memang burayak yang dihasilkan selamatnya lebih banyak baik di sini ataupun di sini. Cuman kesehatan si ya, induk betinanya mungkin juga karena stres ya. Karena stres saya penanganan kurang. Setelah stres itu saya nggak bisa bikin dia relax lagi. Jadi cepet sakit mati. Ya. Nah sekarang metode ini saya juga pernah pakai metode, kalau kalian pernah lihat di YouTube saya yang sebelumnya, metode kayak gini saya penuhin sama tanaman air. Terus saya juga juga coba pakai yang tali rafia, itu juga berhasil. Cuman entah kenapa brojolnya lama banget gitu. Jadi untuk keluar anaknya itu lama banget padahal udah besar sekali. Nah, sekarang metode terakhir yang saya pakai yang menurut saya baik, ikannya indukannya selamat, anakannya juga dapet, walaupun mungkin anakannya nggak sebanyak pakai metode dua ini ya. Nah, sekarang saya pakai metode yang seperti ini. Ini. Jadi untuk wadahnya saya tetap manfaatkan galon karena galon yang paling mudah saya dapat ya. Memang jadi space-nya banyak kepake ruangannya. Saya kasih galon, saya kasih air, airnya nggak terlalu tinggi, mungkin ini hanya 10 sampai 15 cm. Saya kasih tanaman ganggang ekor tupai ya. Cukup banyak. Indukannya saya taruh sini waktu hamil. Nah, kayak begini. Tuh, indukan hamil. Itu baru beranak.
Ini indukan hamilnya. Ini juga sama nih, lagi penanganan sama persis. Indukan hamil, indukan hamil. Nah, saya biarkan di tempat seperti ini sampai dia keluar sendiri. Nanti kalau keluar anakannya banyak, begitu kita lihat, angkat indukannya dulu. Angkatnya dengan pelan-pelan ya, supaya dia nggak stres. Taruh di tempat mana dulu. Terus kita ambilin anakannya. Setelah anakannya kita ambilin, kita taruh di wadah-wadah. Kalau saya seperti ini ya, di baskom-baskom seperti ini. Setelah anaknya diselamatin semua, si indukan akan balik lagi ke sini. Saya biarkan di sini, tetap saya kasih makan, kayak merawat yang lain aja kayak biasa. Sampai 3 hari setelah tuh, ini kan tampak sehat ya, ya. Tuh, ya. Setelah dia tampak sehat, baru saya kembalikan ke tempat asalnya. Misalnya kalau ini indukan Black Moscow ini, tempat asalnya itu dari sini. Nah, nanti setelah 3 hari saya kembalikan ke sini lagi setelah 3 hari beranak itu. Ya, begitu terus saya lakukan sampai ya ini anakannya lumayan banyak. Bersyukur anakannya banyak. Walaupun tetap kalau kita pakai metode seperti ini, karena mungkin saya kan pakannya nggak pakai cacing sutra ya, atau nggak pakai artemia yang kalau banyak nggak apa-apa aman. Saya kan di sini pakainya pelet atau artemia instan. Jadi kalau kebanyakan itu jadinya seperti ini. Tuh, lihat dasarnya jadi kotor. Nah, kotor ini kalau dari artikel yang saya baca-baca, setelah 3 hari kalau saya telat sifon, itu bisa jadi sumber penyakit, bisa jadi white spot lah, kualitas air jelek. Ya seperti yang kita tahu semua ya, pelihara gapi itu pelihara kualitas air. Jadi kalau kualitas airnya jelek, otomatis gapinya sakit. Jadi ya metode ini resikonya dua. Satu, anakan mungkin dimakan indukan, sama satu lagi kita harus super jaga kualitas air supaya indukan nyaman. Ya, gitu aja paling. Itu metode tips yang saya pakai di tempat saya ngembang biakin gapi-gapi ini. Kalau yang di sini saya masih campur ya. Kalau ini kan cendolan, saya masih pakai coba metodenya, saya masih namanya coba-coba ya. Masih pakai dua. Satu indukan ini saya pakai ceting itu. Karena saya ambil langsung indukan yang besar-besarnya 3 ekor, saya taruh di sana, biarkan di sana, saya hidupin di sana sampai dapat anakan. Atau mungkin saya pakai ini, saya belum tahu. Ini saya baru nyoba untuk yang cendolan, saya beginikan, entah berhasil atau enggak. Ya, oke, sekian dari saya. Nanti kalau ada kurang-kurangnya boleh ditambah-tambahin. Kalau mau nanya-nanya juga boleh di kolom komentar aja. Nanti saya jawab yang sebisa saya sesuai dengan pengetahuan yang saya ada. Ya, terima kasih semuanya. Sekedar berbagi info. Selamat malam.